Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Bab 12 ayat 20 sampai dengan 33. Jikalau biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu bertanya kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Bapa, muliakanlah namaku." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak berdiri di situ dan mendengarkannya, berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut, "Suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Tuhan mengikat hati, bukan keinginan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, dimanapun Anda berada. Suatu pertanyaan untuk kita. Untuk apa Anda beriman? Untuk mendapatkan harta kekayaan? Untuk menegaskan status sosial yang tinggi dan mencari penghormatan? Apakah untuk mempermudah dan memperlancar urusan-urusan duniawi? Jika konsep berpikir kita masih seputar hal-hal tersebut, itu berarti bahwa Tuhan belum sampai kepada hati nurani kita. Kita mungkin terbiasa dengan melakukan sesuatu untuk mendapatkan balasan tertentu. Dan sejujurnya, konsep itu yang kita terapkan dalam hidup beriman kita. Kita mau berdoa atau mau bersedekah agar Tuhan memberi kita sesuatu dalam artian yang duniawi. Saudara-saudariku terkasih, ini bukan tuduhan atau vonis, tetapi inilah kenyataan yang dilakoni oleh hampir sebagian besar manusia beriman. Hal yang sama terjadi mulai dari kehidupan nenek moyang bangsa Israel. Tuhan mengikat perjanjian dengan mereka untuk hidup di tanah terjanji. Syaratnya, mereka harus mentaati ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan. Akan tetapi dalam perjalanan,
Mereka cenderung untuk hidup di luar ketetapan tersebut, karena mereka harus mendapatkan keinginan mereka yang dapat dilihat dan dapat diraba. Allah sepertinya meninjau kembali perjanjian itu, bahwa jika manusia terus diiming-imingi hal-hal duniawi, ia tak akan pernah merasakan perhatian dan cinta Allah dalam hidupnya. Malah yang dirasakan hanyalah Allah itu tidak adil, Allah itu jahat, dan Allah tidak peduli. Maka melalui Nabi Yeremia, Tuhan Allah berjanji akan mengikat hati manusia, sehingga mereka mengenal Allah dari dalam hati mereka, bukan dari apa yang ia dapatkan. Tuhan berjanji akan menaruh hukum Taurat di dalam hati mereka, agar mereka menjalankan iman mereka dari hati nurani, bukan dari hasrat atau keinginan untuk meraup sesuatu bagi hidupnya. Allah mau mengikat hati, bukan selera manusia. Yesus dalam pembicaraannya dalam Injil hari ini mau memurnikan motivasi beriman dari beberapa orang Yunani yang mau bertemu dengan dirinya. Kita artikan saja maksud mereka bertemu itu karena iman dan kepercayaan kepada Yesus. Maka Yesus mengatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Kita bisa memahami maksud kata-kata Yesus ini. Ia tidak sedang mencari simpatisan atau jumlah massa. Ia mencari orang yang benar-benar mau hidup, bukan hanya untuk hari ini dengan kesenangan-kesenangannya, tetapi untuk hidup yang kekal. Maka Yesus memberikan jawaban ini untuk dipikirkan, bahwa mengikuti Tuhan atau beriman kepadanya, orang harus mulai dari hati nuraninya, yakni memikirkan keselamatan, bukan selera atau kesenangannya. Saudara-saudariku terkasih, Yesus mengungkapkan kejujuran tentang jalan yang harus ditempuh sebagai pengikutnya. Ia akan menderita, ia akan disalibkan, dan ia sebut itu sebagai kemuliaan, bukan kemalangan. Yesus menunjukkan suatu pandangan hidup yang berbeda, yakni melihat pengorbanan dan perjuangan hidup sebagai jalan menuju kemuliaan, bukan dilihat sebagai suatu penderitaan karena ketidakadilan. Hanya orang-orang yang di dalam hatinya ada Tuhan saja yang akan memahami jalan seperti yang Yesus lalui ini. Maka jika hari ini, kemarin, dan besok Anda memutuskan untuk ikut Yesus, berpikirlah tentang jalan Yesus yang harus kita lalui, yakni jalan penuh pengorbanan. Jangan berpikir tentang berapa duit, kenyamanan apa, keuntungan apa yang akan kita dapat, tetapi berpikirlah tentang keselamatan kekal yang akan kita dapatkan karena kita mau berkorban untuk kehidupan sesama kita. Kita mau berkorban untuk setia pada jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita semua.